warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Nah sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana pengalaman petani pemilik lahan di sini untuk mengurangi sedikit demi sedikit penggunaan pupuk kimia sintetis, yang kita tahu sendiri bahwasanya penggunaan pupuk kimia sintetis secara terus-menerus dengan berlebihan ini bisa berdampak buruk bagi kualitas lahan dan juga bisa berdampak buruk untuk pertanian kedepannya. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari pengalaman beberapa petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia ini walaupun dari sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung secara total mengurangi penggunaan pupuk kimia, namun kita bisa secara bertahap mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan tentunya dengan cara ini kita bisa lebih menjaga lingkungan khususnya di lahan pertanian ini supaya kedepannya tetap bisa kita gunakan dan tetap bisa digunakan juga oleh anak cucu kita nanti. Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana metode yang digunakan oleh petani pemilik lahan di sini untuk secara bertahap mengurangi penggunaan pupuk kimia, simak video ini sampai akhir. Oke sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan milik Pak Darno, tepatnya di Dusun Jetis, Desa Pakunden, Kecamatan Kluwar, Kabupaten Magelang. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini Pak Darno ini menanam cabai rawit varietas Ori 212, dan bisa dilihat di sini tanamannya ini relatif pendek ya. Jika biasanya saya ini mereview tanaman cabai dengan tingginya biasanya lebih dari saya. Nah, namun pada kesempatan kali ini ukuran tanamannya ini cenderung pendek, namun bisa dilihat buahnya sangat lebat. Bahkan saya tadi juga saat kesini juga merasa heran dengan tanaman cabai di sini karena tanamannya yang pendek, kemudian jumlah daunnya juga tidak terlalu banyak. Namun untuk jumlah buahnya ini sangat lebat. Nah, padahal di sini Pak Darno ini bisa dikatakan untuk penggunaan pupuk kimianya ini sangat minim, dan bahkan beliau ini juga sudah mulai sadar bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dengan berlebihan ini bisa berdampak buruk untuk pertanian. Karena menurut pengalaman beliau ini juga dulunya beliau ini sempat menanam cabai dengan penggunaan pupuk kimia yang bisa dikatakan sangat maksimal dengan jumlah yang banyak. Nah, namun beliau merasakan dampak buruknya, yaitu tanamannya ini mudah terserang oleh layu. Jadi sudah banyak yang terserang oleh layu, kemudian beliau belajar dan mulai beralih untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, jadi sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi dari lahan ini. Nah, jadi ini merupakan lahan bekas yang sudah kedua kalinya ditanami dengan cabai, dan dulunya sebelum ditanami cabai ini ada tanaman jagungnya. Jadi saat tanaman jagungnya ini berumur sekitar 35 harian, ini baru ditanami cabai di lubang tanam sebelahnya. Nah, jadi bisa dikatakan mengapa tanaman cabai di sini ini untuk ukurannya cenderung lebih pendek. Ini juga bisa disebabkan karena dulunya ini tanaman cabainya ternaungi oleh tanaman jagung, kemudian untuk pemberian pupuknya juga tidak terlalu optimal pada tanaman cabainya karena dulunya pemberian pupuk kimia ini hanya dikocorkan pada tanaman jagung. Jadi untuk tanaman jagung ini hanya dikocorkan dengan pupuk urea. Jadi kemungkinan tanaman cabai di sini ini bisa dikatakan kekurangan nutrisi dari pupuk kimia. Namun ada beberapa rahasia atau trik yang digunakan oleh Pak Darno di sini untuk tetap bisa mengoptimalkan buah yang dihasilkan oleh tanaman cabainya. Nah, jadi pertama ini untuk pengolahan lahan. Di sini karena ini sudah dua kali ditanami cabai, dulunya saat olah lahan pertama, lahan ini setelah ditraktor ini kemudian ditaburkan dengan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Nah, jadi untuk pupuk dasarnya ini hanya digunakan pupuk kandang pada olah lahan pertama. Kemudian setelah diberikan pupuk kandang ini didiamkan sekitar 20-30 hari, kemudian baru dibuat bedengan. Nah, kemudian baru setelah itu ditanami dengan jagung, kemudian cabai, kemudian tanaman di sini sudah tanaman cabai yang kedua kalinya. Jadi untuk tanaman yang ditanam ini cenderung sama, yaitu jagung dan juga cabai. Nah, kemudian setelah itu tidak diberikan pupuk kimia sama sekali, hanya pada tanaman jagungnya ini dikocorkan dengan pupuk urea. Kemudian setelah tanaman jagungnya ini berumur sekitar 35 harian, ini baru ditanami dengan cabai. Dan untuk pengocoran cabainya di sini Pak Darno ini menggunakan pupuk organik cair yang beliau buat sendiri dengan bahan dasar urin kambing. Nah, kemudian selain menggunakan POC, beliau juga
menambahkan sedikit pupuk NPK, yaitu sekitar 1 genggam untuk ukuran 20 liter air. Jadi untuk dosisnya pupuk POC-nya adalah sekitar setengah liter, kemudian untuk pupuk NPK-nya adalah 1 genggam untuk 20 liter air. Dan untuk pengocorannya ini hanya dilakukan selama 2 kali saat tanaman berumur 20 hari setelah tanam dan juga 35 hari setelah tanam. Dan setelah itu tidak dilakukan pengocoran sama sekali. Kemudian untuk penyepraiannya di sini Pak Darno ini menggunakan pupuk daun Mordenfol saat tanaman ini berumur sekitar 20 hari dengan interval sekitar 4 hari sekali, karena beliau juga memiliki banyak sekali lahan. Jadi untuk penyemprotannya ini beliau lakukan sekitar 4 hari sekali. Dan untuk dosisnya ini beliau menggunakan Morden ini sekitar 50 ml air. Jadi beliau ini hanya menggunakan 1 tutup botol insektisida Prevaton, jadi sekitar 50 ml, kemudian ditambahkan dengan perekat loader, kemudian dilarutkan ke dalam 16 liter air. Nah, setelah tanaman cabai ini mulai berbunga, beliau mulai menambahkan pupuk buah kalinet, namun untuk penyempraiannya ini beliau pisah, jadi beliau melakukan perolingan. Untuk penyemprotan pertama beliau menggunakan Morden dicampur dengan perekat loader, kemudian baru penyemprotan berikutnya ini beliau menyemprotkan pupuk buah kalinet dicampurkan dengan perekat loader juga. Dan untuk intervalnya juga masih sama, yaitu selama 4 hari sekali. Nah, kemudian untuk pengendalian hama dan juga penyakitnya, Pak Darno di sini menyemprotkan insektisida Triton Plus 36 EC dicampurkan dengan Vitaron SL saat tanaman ini masih kecil. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya serangan virus kuning, beliau mulai mengendalikan serangga vektornya dengan insektisida Triton Plus 36 EC dicampurkan dengan Vitaron SL karena bisa mempercepat pemulihan tanaman pasca terserang hama trips tersebut. Nah, kemudian setelah serangannya menurun, beliau tidak melakukan penyemprotan insektisida. Kemudian setelah itu untuk penyemprotan fungisida ini beliau menggunakan Topaz Blue 80 WP dengan bahan aktif mancozeb, kemudian di rolling dengan fungisida sistemik yaitu tandem dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Dan untuk penyemprotan fungisida ini juga dilakukan sekitar 4 hari sekali, namun dilakukan perolingan. Jadi untuk penyemprotan pertama ini menggunakan fungisida kontak mancozeb yaitu Topaz Blue 80 WP. Kemudian untuk penyemprotan yang kedua beliau rolling dengan fungisida sistemik tandem dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Dan untuk penyemprotan keduanya ini juga beliau selalu menambahkan perekat loader. Dan untuk penyemprotan fungisida dan insektisida, kemudian pupuk daun dan kalinet tadi, Pak Darno di sini selalu memisahkan bahan-bahan tersebut. Jadi penyemprotannya ini tidak mencampurkan semua bahan ke dalam satu kali penyemprotan, namun beliau ini selalu memisahkan bahan-bahan tersebut. Jadi untuk penyemprotan pupuk daun ini beliau lakukan secara tunggal, kemudian untuk penyemprotan kalinet juga secara tunggal, dan begitu juga dengan fungisida dan juga insektisidanya. Nah, jadi itu ya sahabat tani semua perawatan yang dilakukan oleh Pak Darno di sini untuk mengoptimalkan buah yang dihasilkan. Walaupun dulunya tanaman cabai di sini ini sempat mengalami terhambat pertumbuhannya karena dulunya terhalang oleh tanaman jagung. Selain itu, pemberian pupuk kimianya juga mulai beliau kurangi, yaitu hanya dengan menggunakan NPK 1 genggam untuk melakukan pengocoran selama 2 kali, itu pun dicampurkan dengan pupuk organik cair yang beliau buat sendiri. Nah, dengan metode seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah terbukti di lahan ini, walaupun tanaman cabainya ini sempat terhambat pertumbuhannya karena dulunya terhalang oleh tanaman jagung, namun alhamdulillah sampai saat ini bisa dilihat buahnya yang sangat lebat. Dan di sini sudah petikan yang ke-6 kali, dan di petikan yang ke-5 kemarin ini mendapatkan 52 kg dari sekitar 2000 tanaman. Jadi beliau merasa sangat puas dengan hasil buah cabainya ini, karena selain buahnya bisa tetap optimal, beliau juga merasa senang bisa lebih mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan beliau juga sudah merasakan efeknya. Di sini setelah dikurangi penggunaan pupuk kimianya, untuk serangan patogen penyakitnya menurut beliau cenderung berkurang. Jadi untuk serangan layu, kemudian busuk batang ini cenderung tidak ada. Kemudian untuk serangan pateknya ini masih ada, namun bisa dikatakan sangat minim. Jadi menurut beliau dengan penggunaan pupuk kandang untuk pupuk dasar yang tentunya sudah terfermentasi dengan baik, kemudian beliau mengurangi pupuk kimia untuk pupuk dasarnya. Jadi pupuk dasarnya hanya menggunakan pupuk kandang. Ini menurut beliau sangat membantu
tanaman ini untuk tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Jadi mungkin sahabat senang tani semua yang terbiasa menggunakan pupuk kimia mungkin juga sudah mulai merasakan efeknya, bahwasanya tanamannya mungkin mudah terserang oleh patogen penyakit khususnya jamur. Hal ini bisa dikarenakan karena penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tadi tentunya bisa merusak struktur tanah, jadi pertumbuhan mikroorganisme baiknya bisa terhambat. Kemudian selain itu penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tadi juga bisa menurunkan pH tanah, yang ini tentunya bisa menjadi tempat yang optimal untuk pertumbuhan patogen penyakit. Selain itu, jika kita sudah menggunakan pupuk kimia baru kemudian kondisi cuaca juga masih sangat ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi, ini bisa memungkinkan lagi patogen tanaman untuk tumbuh, karena dengan kandungan nitrogen yang banyak ini masih ditambah dengan curah hujan yang tinggi, yang ini bisa menambah keasaman di dalam tanah. Jadi tentunya kondisi tersebut bisa memacu pertumbuhan patogen lebih cepat. Kemudian dari penggunaan fungisida tadi, Pak Darno di sini merolling penggunaan fungisida kontak dan juga sistemik. Nah, ini tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan cara kerja dari kedua fungisida ini untuk mencegah pertumbuhan patogen penyakit atau juga bisa membunuh patogen penyakit yang sudah ada di permukaan tanaman dengan fungisida kontak. Kemudian penggunaan fungisida sistemik tadi bisa meningkatkan ketahanan tubuh tanaman terhadap serangan patogen dan juga bisa membunuh patogen yang sudah menginfeksi ke dalam jaringan tanaman. Selain itu, dengan merolling fungisida ini juga bisa mencegah patogen penyakit ini mengalami resistensi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya biasanya penggunaan fungisida dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus ini bisa membuat patogen penyakit ini menjadi kebal. Jadi walaupun kita semprotkan fungisida dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus, patogennya ini tidak mati, namun dia akan kebal. Jadi lama-kelamaan dia tetap bisa tumbuh, kemudian tetap bisa menginfeksi tanaman itu sendiri. Jadi perollingan fungisida ini merupakan salah satu hal yang sangat penting juga untuk mencegah dan juga mengatasi serangan patogen penyakit pada tanaman cabai. Kemudian tadi untuk penyemprotannya di sini Pak Darno menggunakan pupuk daun Mordenfol pada awal pertumbuhan dengan interval 4 hari sekali. Ini fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman karena Mordenfol ini kandungan utamanya adalah fosfat. Jadi dia bisa lebih memacu pertumbuhan organ baru seperti serabut akar, kemudian tunas baru, daun baru, yang tentunya ini sangat penting untuk pertumbuhan awal tanaman. Kemudian saat tanaman mulai berbunga, beliau mulai memasukkan pupuk buah kalinet, di mana hal ini sangat penting karena untuk memacu pembungaan dan juga pembentukan buah pada tanaman cabai ini. Nah, kemudian untuk metode penyemprotannya ini beliau juga melakukan penyemprotan secara tunggal, jadi tidak dicampurkan semua bahan pada satu kali penyemprotan. Nah, ini mungkin juga merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan efektivitas dari penyemprotan tadi, karena tidak dicampurkan dengan bahan-bahan lain, tentunya efektivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita campurkan dengan bahan lain. Sini secara bertahap Pak Darno ini mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia, walaupun tidak secara total, tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, namun beliau secara bertahap, yaitu hanya dengan menggunakan pupuk dasar berupa kotoran kambing, kemudian tidak ditambahkan pupuk kimia. Baru untuk tanaman jagungnya di sini beliau juga hanya menggunakan pupuk Korea. Nah, kemudian untuk pengocoran pada tanaman cabainya di sini beliau menggunakan pupuk organik cair yang beliau racik sendiri dengan bahan dasar urin kambing. Kemudian beliau masih tetap menambahkan pupuk NPK sekitar 1 genggam untuk 20 liter air. Kemudian untuk penyemprotannya beliau juga menyemprotkan pupuk daun Mordenfol dengan interval 4 hari sekali dan juga pupuk buah kalinet saat tanaman mulai berbunga. Selain itu juga menyemprotkan insektisida dan juga fungisida dengan interval 4 hari sekali juga. Dan untuk penyemprotan fungisidanya, sahabat senang tani semua bisa mencontoh metode yang dilakukan oleh Pak Darno di sini, yaitu dengan melakukan perollingan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Dan alhamdulillah dengan metode yang dilakukan oleh Pak Darno tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat di sini kondisi tanamannya yang cenderung lebih sehat, tidak mudah terserang oleh patogen penyakit, dan juga hasil buah yang dihasilkan ini juga lebih optimal. Walaupun tanamannya ini terhambat di awal pertumbuhannya karena terhalang oleh tanaman jagung. Nah, jadi metode kali ini mungkin bisa juga dicontoh oleh sahabat senang tani semua, namun semua kembali kepada keputusan sahabat senang tani semua, karena mungkin sahabat senang tani juga punya metodenya tersendiri untuk mengoptimalkan buah yang dihasilkan dan juga untuk mengurangi penggunaan
pupuk kimia secara berlebihan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat Sering Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.